Dari modal jual tanah 35 juta, sekarang sudah berkembang, asetnya kurang lebih 2 miliar. Dikirim ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, itu berasal dari Kabupaten Banjar. Jadi saya tertarik untuk mengikuti atau terjun di usaha ini. Bisnis pembenihan ikan sultan raih omset miliaran rupiah. Ikan ini juga dikenal di beberapa daerah dengan berbagai nama, seperti betok atau betik dalam bahasa Jawa, puyuh dalam bahasa Melayu, dan pepuyu dalam bahasa Banjar. Ikan yang umumnya berukuran kecil, panjang hingga sekitar 25 cm, namun kebanyakan lebih kecil. Betok memang jarang dipelihara orang dan lebih sering ditangkap sebagai ikan liar. Namun kini karena peminat ikan ini mulai banyak dan di alam liar ikan ini sudah mulai susah didapat, maka budidaya ikan betok pun sudah dikembangkan, salah satunya di Kalimantan Selatan, yang meliputi usaha pembenihan dan pembesaran di kolam, keramba, bak beton, dan kandang ikan atau biasa disebut hampang. Usaha pembenihan ikan betok pun menjadi usaha yang cukup menjanjikan, seperti yang dilakukan Pak Darwadi, Ketua Koperasi Perikanan Bina Banua Makmur, yang beralamatkan di Desa Padang Panjang, Karangintan, Banjar, Kalimantan Selatan. Usaha Pak Darwadi yang bermula dari menjual tanah seharga 35 juta, kini asetnya sudah mencapai 2 miliar rupiah. Wah, luar biasa sekali bukan? Penasaran dengan kisah perjuangan Pak Darwadi dan para anggota koperasinya? Simak video kami hingga selesai. Perkenalkan, nama saya Pak Darwadi, Ketua Koperasi Perikanan Bina Banua Makmur, beralamatkan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saya usaha perikanan ini mulai tahun 2014 sampai sekarang, jadi sekitar 6 tahun berjalan. Dari modal jual tanah 35 juta, sekarang sudah berkembang, asetnya kurang lebih 2 miliar. Ikan betok sendiri umumnya ditemukan di rawa-rawa, sawah, sungai kecil, dan parit-parit, juga pada kolam-kolam yang mendapatkan air banjir atau berhubungan dengan saluran air terbuka. Lanjut ke kisah Pak Darwadi. Pak Darwadi mulai melakoni usaha perikanan dimulai pada tahun 2014 hingga sekarang. Bermodalkan hasil menjual tanah seharga 35 juta, sekarang sudah berkembang asetnya mencapai kurang lebih 2 miliar rupiah. Asal muasal ia tertarik memilih usaha ini, salah satunya karena melihat alam yang mendukung untuk pembenihan ikan pepuyu. Karena 80% pembenihan ikan pepuyu berasal dari Kabupaten Banjar dan dikirim ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Di kelompok Pak Darwadi yang tercatat ada sekitar 21 orang. Namun dari 21 orang tersebut memiliki anak buah lagi. Bahkan bisa dibilang tenaga kasar di koperasi tersebut lebih dari 100 orang, yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 70%. Sementara 30%-nya adalah wanita. Saya melihat alam yang mendukung untuk pembenihan ikan ini, karena 80% pembenihan ikan itu dari Kabupaten Banjar, dikirim ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, itu berasal dari Kabupaten Banjar. Jadi saya tertarik untuk mengikuti atau terjun di usaha ini. Di kelompok kami yang tercatat di koperasi, organisasi koperasi kami itu sekitar 21 orang, tapi itu tokoh-tokohnya, artinya dari mereka-mereka itu masing-masing punya anak buah. Jadi kalau 50 tenaga kerja bisa lebih terserap di kami, belum yang brokernya, belum yang tenaga kasarnya. Jadi kalau di jumlah itu lebih daripada 100 orang.
Untuk tenaga kerja laki-laki itu 70%, 30% wanita. Pak Darwadi mengaku sangat terbantu sekali dengan dukungan serta adanya ilmu pemasaran dan sarana serta prasarana. Pak Darwadi mengakui sendiri bahwa ia dan teman-temannya adalah masyarakat kecil dan tidak memiliki ilmu tentang perikanan. Dengan hadirnya Balai Mandiangan sangat membantu sekali, terutama tentang cara membudidayakan ikan papuyu. Menurut Pak Darwadi, dalam prosesnya pun bisa dibilang angka keberhasilan atau hidupnya ikan ini cukup banyak. Misalkan dari 100.000 larva yang ditebar, panennya berada di angka 60 hingga 70%. Jika peternak di tempat lain, banyak yang di bawah angka 50%. Dan sebenarnya untuk perawatannya sendiri relatif atau bisa dianggap kurang lebih sama dengan ikan-ikan yang lain. Hanya ikan papuyu ini ada nilai-nilai yang orang lain kadang tidak menemukan hal itu. Begitu tutur Pak Darwadi. Kalau di kami mengukur keberhasilan itu angka hidupnya ikan itu banyak. Misalnya dari kami tebar larva itu 100.000 itu bisa kepanen di angka 60-70% itu dianggap sudah berhasil. Karena di petani-petani lain itu banyak yang di bawah daripada 50% angka hidupnya itu sudah dianggap berhasil, apalagi di sini sampai angka 70% untuk angka hidupnya. Sebenarnya kalau perawatan khusus relatif dianggap kurang lebih sama dengan ikan-ikan yang lain. Cuman kalau papuyu ini ada nilai-nilai yang orang lain itu tidak menemukan itu. Alhamdulillah di kami menemukan kesulitan-kesulitan itu bisa kami pecahkan, dan itu pengalaman buat kami, dan keunggulan kami di situ. Di saat petani lain tidak bisa, di sini kami bisa. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi pun bisa dipecahkan, dan itu termasuk keunggulan dari koperasi Pak Darwadi. Konsumen yang membeli benih papuyu pun datang banyak dari luar provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa banyak peminat atau petani pembesaran luar provinsi yang datang? Karena di koperasi Pak Darwadi satu-satunya yang menyediakan benih indukan bersertifikat, sehingga pembesaran itu bisa maksimal untuk pertumbuhannya. Kenapa banyak peminat atau petani pembesaran Kalimantan Tengah mengambil bibit ke sini? Karena BDAT Mandiangin satu-satunya balai yang menyiapkan indukan-indukan bersertifikat, sehingga bibit atau produksi papuyu pembesaran itu bisa maksimal untuk pertumbuhannya. Dari pelatihan, Pak Darwadi mempelajari banyak hal sehingga petani bisa menyuntik atau mengawinkan indukan papuyu. Dan sekarang berhasil menjadi percontohan. Ia pun sangat berharap hal ini bisa dicontoh oleh petani-petani yang lain, sehingga dapat mencetak atau memperbanyak bibit papuyu yang unggul. Lagi-lagi ini dari ilmu dari Balai Mandiangin yang telah mempelajari kami, anak buah kami, sehingga petani sendiri bisa menyuntik atau mengawinkan indukan papuyu sehingga berhasil seperti sekarang. Harapan Pak Darwadi sebagai seorang petani bibit papuyu untuk kedepannya agar bisa dikembangkan ke arah pembesaran, karena mengingat harga papuyu di Kalimantan Selatan saja harganya mencapai 150.000 per kilogram. Jika ikan ini bisa diproduksi besar-besaran dan bisa diekspor ke luar negeri, akan membawa kesejahteraan masyarakat. Budidaya papuyu sendiri memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Menurut pengalaman Pak Darwadi sendiri, jika 1 kuintal memerlukan biaya sekitar 50% dari berat ikan. Wah, lumayan juga ya. Di sini saatnya untuk petani dan pihak-pihak terkait untuk saling bersinergi.
Pak Darwadi pun tak lupa berpesan untuk teman-teman sesama petani. Harapan saya ini bisa dicontoh petani-petani yang lain, sehingga harapan Balai Mandi Angin untuk mencetak atau memperbanyak bibit-bibit pepuyuh yang super atau yang unggul itu bisa lebih banyak, sehingga petani-petani untuk pembesaran ikan pepuyuh itu bisa maksimal. Harapan saya sebagai petani bibit pepuyuh atau petani ikan pepuyuh, harapan saya usaha ini bisa dikembangkan ke arah pembesaran. Maksudnya harga ikan pepuyuh di Kalimantan Selatan ini mencapai kisaran 150.000 per kilogram. Jadi kalau ikan pepuyuh ini bisa diproduksi besar-besaran, itu bisa diekspor ke luar negeri, dan itu akan membawa kesejahteraan masyarakat kami khususnya di Desa Padang Panjang.